Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Bismillah, wa syukurillah ala ni'amillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi qad hamalana minadh dhulumati ila nur. Insyaallah bibarakatil ad-dinil Islam. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bermuajahah gitu ya. Pada malam hari ini semata-mata hanya ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan semoga dengan keberkahan dari kita melakukan kegiatan pada malam hari ini semuanya diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, saya akan melanjutkan karena di sini kita hari Yaumul Arbi'a ya. Maka kita akan belajar terkait dengan Al-Hadis An-Nawawiyah ya. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, kalau sudah mulai, sudah. Oke, sudah mulai. Oke. Pada malam ini kita akan belajar terkait dengan lanjutan yaitu Al-Hadisu Al-Hadi Asyar ya. Hadis yang ke-11. Al-Hadisu Al-Hadi Asyar ya, yaitu hadis yang ke-11. Yang sebelumnya yaitu Al-Hadisul Asyir, kita sudah belajar dari hadis yang ke-10 ya. Di mana hadis yang ke-10 membahas terkait dengan gimana kita menjaga diri terkait dari beberapa hal yang bersifat subhat dan makanlah atau menggunakan rizki itu dari rizki yang telah diberikan Allah kepada kita dari hal-hal yang thayyib, halalan thayyiban. Nah, di sini Al-Hadisu Al-Hadi Asyar membahas terkait dengan minal wara'i tawafis subah ya, di mana bahwa sifat wara' ya itu akan memperkuat gitu ya tentang kegigihan kita. Ternyata wara' itu ya, sifat wara' itu menjadikan kita semakin kuat gitu ya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat wara' itu penting gitu ya. Nah, dari hal apa? Nah, ini dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, an Abi Muhammad Al-Hasan dari Abi Muhammad Al-Hasan. Nah, kalau kita tahu ya, Hasan ibni Ali bin Abi Thalib berarti cucunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang disampaikan oleh cucunya Nabi Yuna Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Sayyidina Hasan. Ya. Ali bin Abi Thalib. Nah, ayahnya Hasan itu adalah Ali. Gitu ya. Ayahnya Ali siapa? Abi Thalib. Abi Thalib itu siapa? Pamannya Rasulullah. Ya, adiknya dari Abdullah. Abdullah itu siapa? Ayahnya jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib siapa? Sibti Rasulillah. Sibti itu siapa? Cucu. Ya. Sibti Rasulillah yaitu seorang cucu dari Rasulullah siapa? Hasan dan Husain. Kalau putra putri Rasulullah ya, yaitu kita tahu bahwa Rasulullah memiliki putra ya sama putri gitu ya. Yaitu ada yang namanya Abdullah,
terus namanya Ibrahim, ya. Sedangkan putri Rasulullah ada siapa? Ummi Kulsum, ya. Terus ada Ruqayyah, ya. Dan yang kedua lagi siapa? Saya lupa ya. Ada 4 ya, istri putri Rasulullah SAW, ya, Fatimah, ya, yang menurunkan sampai cucu-cucu Rasulullah SAW sampai sekarang, ya. Nah, apa yang disampaikan oleh cucu Rasulullah SAW? Nah, ini ya. Sibti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam warohainatihi, dan yang penuh kasih sayang, artinya apa? Yang disayangi, ya. Radhiyallahu anhuma qala, cucu Rasulullah ini, Hasan dan Husain ini sangat disayangi oleh Rasulullah sekali, ya. Nah, apa yang disampaikan? Hafidtu, bahwa Hasan ini, Sayyidina Hasan ini, hafidtu, saya sangat hafal dan saya sangat ingat, gitu ya. Apa yang diingat? Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Rasulullah SAW yang diingat oleh Hasan, Sayyidina Hasan, apa? Tak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini simpel hadisnya, tapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Tak tinggalkan suatu perkara yaribuka yang kau ragukan. Artinya, ketika kamu ragu terkait dengan perkara itu, tinggalkan saja. Tapi nggak cukup hanya ditinggalkan begitu saja, tapi apa? Ilama, lakukan terhadap suatu perkara la yang tidak yaribuka, yang tidak engkau sangsikan, yang tidak engkau ragukan. Tidak hanya berhenti di tak ma yaribuka saja, tapi apa? Masih ada lanjutannya. Ilama yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuat Anda ragu. Ya, kamu ragu. Tapi setelah kamu ragu, jangan berhenti. Tapi apa? Carilah, gitu ya. Ilama la yaribuka. Dari carilah apa yang engkau yakini atau yang tidak engkau ragukan. Caranya apa? Harus cari guru, ya. Paling mudah itu cari guru, paling mudah. Karena apa? Dengan guru kita akan ditunjukkan apa yang baik dan apa yang buruk. Sebenarnya paling penak ya, paling mudah itu kita mencari guru, karena dengan adanya guru kita akan ditunjukkan, gitu ya, kebenarannya seperti apa. Karena guru itu tidak akan menjerumuskan. Tapi kalau ada guru yang menjerumuskan, ya ini berarti bukan guru, ya. Ya berarti sudah ada embel-embelnya di dalamnya, bukan hanya guru, tapi apa? Memiliki keinginan-keinginan yang sifatnya adalah duniawi. Nah, rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun shahihun. Wa qala at-Tirmidzi, sedangkan menurut Imam Tirmidzi ini sebenarnya hadis hasanun shahih. Hadis hasan yang disahihkan, gitu ya. Karena kalau kita berbicara nanti dalam hadis, macam-macam hadis, gitu ya, ada yang sifatnya adalah hadis mutawatir, gitu ya, ada yang hadis ahad. Kalau mutawatir itu berarti diriwayatkan minimal 40 rawi yang sifatnya sikoh dan dzabit. Kalau berbicara sikoh dan dzabit, maka tidak memiliki cacat. Paling mudahnya kayak gitu. Kalau sikoh berarti sangat betul-betul menjaga sifat warok, luar biasa. Sikoh itu paling mudah, minum dengan berdiri itu nggak sikoh sudah. Kalau orang kok memiliki sifat sikoh, berarti apa? Pasti minum dengan duduk. Makan dengan duduk. Tapi kok kalau sampai ya minumnya masih berdiri, apalagi makannya sambil berdiri, ya nggak sikoh. Ulama hadis sepakat itu bukan sikoh. Karena apa? Sifat-sifat dari sikoh adalah tidak bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih-lebih dzabit itu apa? Cerdas luar biasa. Sekali baca langsung ingat, atau bahkan hanya sekali mendengar saja sudah ingat. Itu namanya dzabit.
Kayaknya sekarang juga susah ya menemukan orang-orang yang dzabit itu ya susah ya. Karena apa? Ya tadi ya, banyak sekali kemaksiatan yang akhirnya apa? Menghalangi ilmu tadi masuk ke dalam sanubari, terutama masuk ke dalam hati kita. Karena ilmu itu sebenarnya al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu akan bisa menembus ke dalam hati kalau hatinya itu tidak kotor. Artinya apa? Bersih. Nah, cara membersihkan hati ya paling mudah yang bisa kita lakukan adalah satu, banyak istighfar, banyak baca sholawat, gitu ya. Kemudian menghilangkan prasangka-prasangka buruk, bagaimana mengedepankan husnudzon. Sampai ada yang berpendapat saja, lebih baik kita husnudzon meskipun itu salah atau perkara yang salah. Ya, daripada kita suudzon meskipun itu hal yang betul. Nah, sampai ada ulama yang menyampaikan seperti itu karena apa? Saking berhati-hatinya agar kita memiliki sifat husnudzon. Ya, layaknya kita seperti ini ya, dicoba dengan luar biasa ya. Hadapan apa namanya? Pandemi yang seperti ini ya. Tapi kalau kita pikirnya hanya suudzon terus ya, pasti mikirnya wah pasti virus ini diciptakan ya. Tujuannya apa? Bagaimana manusia biar musnah gitu. Tapi kalau kita husnudzon, kalau ada virus pasti ada yang menciptakan. Siapa yang Maha Pencipta? Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi kalau tidak gitu ya, ya pastinya kita akan kesusahan ya gitu. Karena apa? Suudzon itu akan menutup ya jalan pikiran kita sama hati kita untuk menuju kebenaran. Nah, makanya lebih baik husnudzon ya. Meskipun yang kita husnudzoni itu salah, tidak masalah. Karena apa? Kita memiliki sifat husnudzon lebih baik. Meskipun itu salah tidak apa-apa, kita punya prasangka buruk, prasangka baik gitu ya. Meskipun nanti belakangnya kok salah tidak apa-apa. Karena apa? Kita mengedepankan sifat husnudzon kita gitu ya, daripada kita malah mengedepankan sifat suudzon. Sebab kalau suudzon nanti munculnya adalah hasud ya. Kalau sudah adalah hasud nanti al-haqdu ya. Munculnya al-haqdu ya sudah ghadab dan yang lainnya. Sampai di lanjutnya namimah gitu ya. Adu domba dan yang lainnya. Gara-gara cuman suudzon saja. Nah, di sini ada beberapa makna yang bisa kita ambil, gitu ya, dari hadis yang sangat simpel sekali. Tak mayari buka ila ma la yari buka. Maknanya apa? Nah ini, meninggalkan hal yang subhat dan mengambil yang halal akan melahirkan sifat warok. Sifat warok itu apa? Sifat kehati-hatian, gitu ya. Agar diri kita itu terbebas dari hal-hal yang tidak jelas. Itu adalah sifat warok. Kemudian, keluar dari ikhtilaf ulama lebih utama. Artinya, keluar dari ikhtilaf ulama ini begini, ketika ada ulama yang saling berselisih gitu ya, lebih baik kita nggak usah mengikuti aja, atau berusaha untuk menghindarinya dari perbuatan yang syubhat. Karena apa? Tidak ada gitu ya, apalagi pendapat ulama ini tidak ada yang dikuatkan. Artinya apa? Ada beberapa ulama yang saling berbeda pendapat atau ikhtilaf atau berbeda pemikiran gitu ya. Tapi nggak ada yang kita kuatkan, nggak ada yang dikuatkan gitu. Atau bahkan dalam kita ragu semuanya. Nah, karena ragu, maka lebih baik kita menghindari itu. Agar apa? Kita terbebas dari sesuatu yang tidak jelas. Artinya nggak jelas apa? Oh, menurut ulama satu ini kayak gini, ulama satu ini seperti ini, kayak gitu. Tapi harus ingat, ila mala yari buka. Tetap kita harus diusahakan untuk mencari yang semakin bisa menguatkan. Artinya apa? Menguatkan tadi jangan sampai muncul sifat apa? Keraguan terkait dengan perkara apa yang akan kita lakukan. Jika keraguan ini bertentangan dengan keyakinan, maka keyakinan yang diambil. Ya, karena apa? Nah, kalau sesuai dengan kaidah fikihnya kan gitu ya. As-sakku la yuzadul al yakin ya.
keraguan itu tidak akan menggoyahkan ya atau tidak akan merusak keyakinan. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ada keraguan sama keyakinan, mantep di yakinnya, gitu ya, ambil yang yakin, jangan ragunya, ya. Tapi kalau keraguan tanpa ada keyakinan, ya, maka jangan diikuti untuk keraguan tadi. Cari sampai ada yang kita kuatkan untuk menuju ke keyakinan tadi. Sebuah perkara harus jelas berdasarkan keyakinan dan ketenangan. Artinya ketenangan di sini, gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba ketika teman-teman melakukan suatu perkara, gitu ya, itu nggak yakin dan nggak tenang. Tidak ada harganya keraguan dan kebimbangan. Layaknya sama istikharah ya. Paling mudah itu istikharah ya. Istikharah. Teman-teman melakukan sholat istikharah misalkan 2 rakaat gitu ya. Mengharapkan ada petunjuk gitu ya. Nah, jangan diartikan kalau namanya istikharah terus teman-teman akan bermimpi menemukan hal yang baiknya seperti apa. Belum tentu ya. Dari mimpi-mimpi kayak gitu, belum tentu. Tapi dari apa? Karena dari istikharahnya kok teman-teman mendapatkan ketenangan atau keyakinan, ya sudah, itu ikuti. Karena apa? Sudah dilalui wasilah dengan istikharah. Jangan hanya menunggu, wah saya belum bermimpi, saya belum menemukan mimpinya, maka takutnya saya tidak bisa ini. Nah, jangan kayak gitu. Ya, karena apa? Nggak semua hamba Allah itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa hal yang diberikan langsung lewat mimpi. Iya, kalau misalkan ahli takwil, seperti siapa yang terkenal seorang nabi yang ahli takwil, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nah, kalau kita lihat ya, ahada asyara kaikaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li syahidin ya. Nabi Yusuf itu bisa mentakwil sebenarnya ya, bahwa ketika ada ahada asyara kaukabah, ya ada 11 kaukabah. Kaukabah ini yaitu apa namanya bintangnya di saudara ya. Ahada asyara kaukabah wasyamsha ya. Wasyamsha ini berarti ayahnya Nabi Yusuf yaitu adalah Nabi Yakub ya. Kemudian wal qamara, dan Qamar ini adalah ibundanya Nabi Yusuf alaihi salam ya. Ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Semua sujud kepada siapa? Nabi Yusuf. Artinya sujud sama Nabi Yusuf di sini bukan menyembah, tapi apa? Betul-betul melihat keagungan dan kemuliaan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ini salah satu ya, keturunan dari ahli takwil itu adalah Nabi Yusuf. Kalau naik berarti Nabi Yakub ya. Yakub naik Nabi Ishak ya. Ishak naik Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, sebenarnya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, Nabi Yusuf ya. Ini merupakan golongan nabi yang memiliki takwil luar biasa. Mampu membaca gitu ya. Dari istikharah sebentar aja langsung bisa ditakwilkan atau dari mimpi-mimpi yang ada. Nah, kemudian ya kita harus berhati-hati dari sikap meremehkan terhadap urusan agama dan masalah bid'ah. Nah, ini harus berhati-hati ya. Urusan agama kita juga harus berhati-hati. Bahkan nanti kalau teman-teman belajar di kitab Komit Suhyan itu ada wabhol bidi nikama yuro bikama samoya. Maka teman-teman itu harus pelit ya, harus bahil. Artinya apa? Bahil terhadap agama. Bahil terhadap agama ini maksudnya apa? Jangan mudah untuk menjual agama. Ya, maksudnya di situ bukan terus kita sama agama kita terus harus bahil, bukan. Wabhol bidini kama yuro bikama samu. Artinya apa? Kita harus bahil terhadap apa? Jangan mudah untuk menjual agama kita ya, untuk hanya mendapatkan sifat dunia. Jadi harus berhati-hati terhadap agama yang kita yakini. Terutama masalah bid'ah gitu ya. Nah, yang perlu dihilangi adalah ibtiatu al-bid'atu al-matmumah ya. Hindari masalah bid'ah yang sifatnya matmumah, bukan yang mahmudah.
Makanya dalam yang kemarin di Arba'in Nawawi hadis yang keberapa itu kan ya, ada ya al-ingkaru al-bid'atu al-madmumah ya. Kita berusaha untuk mengingkari bid'ahnya yang madmumah. Karena apa? Di zaman sekarang sering kita melihat hal-hal yang bid'ah. Artinya bid'ah itu apa? Al-hadis yang baru. Jangan dikira kemudian yang tidak ada di zaman Rasulullah semua bid'ah. Ya memang gitu ya. Kalau misalkan tidak ada di zaman Rasulullah memang bid'ah. Definisi bid'ah itu memang hal baru kayak gitu. Tapi harus diperhatikan yang apa? Yang madmumah. Artinya apa? Yang tidak terpuji yang harus kita tinggalkan. Tapi kalau yang mahmudah lakukan aja. Gitu ya. Kayak baca Al-Qur'an. Ya, zaman Rasulullah tidak ada ya. Orang baca Al-Qur'an kemudian megang mushaf Utsmani, Rosam Utsmani, tidak ada. Kenapa? Hafal langsung gitu. Sekarang kok ada? Itu hal yang bid'ah loh ya. Gitu. Tapi apa? Mahmudah. Karena apa? Orang sekarang hafalnya tidak sebagus yang dulu. Kayak gitu. Kemudian siapa yang membiasakan perkara subhat, maka dia akan berani melakukan perbuatan yang haram. Seperti yang kemarin kan ya. Kalau misalkan kita melakukan yang subhat saja mau melakukan, lama-lama juga akan menuju yang haram. Nah, jadi harus berhati-hati. Nah, salah satu sifat warok itu apa? Sifat warok yang ada salah satunya adalah tidak mau melakukan sifatnya hal yang subhat. Subhat itu apa? Tidak jelas, gitu ya. Haramnya atau halalnya. Nah, orang yang memiliki sifat warok tidak mau melakukan sesuatu yang tidak jelas. Terus bukannya terus nggak mau melakukan, tapi apa? Mencari kebenarannya seperti apa? Lewat mana? Ya belajar. Taklim, wa ta'allum, kan ya? Melalui kegiatan belajar seperti ini, wa ta'allum, ya. Baca. Harus taklim, wa ta'allum. Taklim itu harus ada syaratnya ya. Taklim itu enggak serta-merta hanya bisa dilakukan, saya tak baca buku saja gitu, enggak bisa. Ya, kalau teman-teman belajar di kitab Taklim Ta'lim ya, syaratnya kita akan bisa mendapatkan ilmu yang nafi'an barokan fi dini dunia wal akhirah. Ya, itu harus ada yang pertama yaitu ada mudarris. Ya. Kalau kita berbicara mudarris itu berarti apa? Ada guru, gitu ya. Kemudian ada murid. Murid itu siapa? Ya kayak seperti saya ini masih jadi murid juga. Ketika saya ngaji kepada siapapun, kepada guru-guru yang lebih alim, lebih alamah, ya saya menjadi murid. Kebetulan saja pada malam hari ini saya menjadi mudarisnya. Kebetulan. Karena apa? Saya dapat plotnya, dapatnya Mabna Ibnu Sina. Gitu ya. Tapi kalau misalkan next-nya nggak di Ibnu Sina, ya berarti saya kebetulan dapat plot di Mabna yang lain. Nah, antara mudaris dan murid, ya ini harus sifatnya adalah murabitoh. Harus nyambung. Nggak bisa kalau nggak nyambung. Artinya nyambung itu gimana? Ya, nyambung secara maknawi, gitu ya, batiniah. Kemudian juga harus nyambung secara zahirnya. Secara zahirnya itu apa? Ya kita harus saling bersuah. Tapi dengan kondisi seperti ini kita bersuahnya lewat apa? Lewat Zoom, kan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita nanti bisa bersuah di mabna, ya alhamdulillah gitu. Nah, kalau secara batiniahnya gimana? Ya mau tidak mau ya berarti harus saling sambung doa. Karena apa? Tidak ada yang bisa menjaga kita selama 24 jam. Ya, kecuali doa. Karena dengan doa itu akan mengetuk pintu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa itu yang mampu menjaga kita 24 jam. Ya, kita tidur kalau kita berdoa kita dijaga. Tapi kalau kita nggak mau berdoa, ya jangan berharap mau dijaga ya. Siapa yang mau menjaga kita? Kita sendiri mau jaga yang ngantuk tidur. Ya, tidur orang hilang akalnya, ya, nggak sadarkan diri kan gitu. Yang menjaga siapa? Doa. Maka jangan lupa kalau bisa ya baca sebelum tidur baca
baca doa minimal lah surat Ikhlas ya, kemudian ayat kursi ya, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Berapa kali? 1000 kali. Oh kakean ya, kebanyakan kalau 1000 kali ya, tidak usah banyak-banyak, sekali-sekali saja ya. Kalau 1000 kali malah nggak jadi tidur ya. Al-Ikhlas 1000 kali, Al-Falaq 1000 kali, Al-Ikhlas apa namanya, Anas 1000 kali. Oh nggak jadi tidur malah subuh, bisa-bisa. Sekali aja. Harapannya apa? Dengan doa tersebut, gitu ya, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga boleh ya sebelum tidur itu saling apa namanya berdoa. Semoga saya bertemu dengan orang-orang yang soleh, bertemu dengan para nabi. Tidak apa-apa. Karena apa? Dengan seperti itu kita akan mengingat orang-orang atau beliau-beliau yang soleh, ya. Karena dengan kesolehannya kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi simpel hadisnya adalah tak ma yari buka ila ma la yari buka. Nggak usah dihafalkan rawinya ya, matannya saja. Matannya simpel sekali ya. Tak ma yari buka ila ma la yari buka. Ya, tak tinggalkanlah ma yari buka, apa yang membuat kamu ragu, ila ma la yari buka. Ini tadi mungkin kalau saya nggak buka juga, saya juga lupa kayaknya gitu ya, karena saya Arba'in Nawawi ini ya sudah agak lama ya bacanya, nggak saya baca lagi gitu. Tapi setelah baca cuma sekali ya akhirnya ingat lagi gitu. Terkadang yang kayak gitu, kalau kita sudah bisa mengingat sekali ya insya Allah nanti sudah pernah kita pelajari, nanti kalau baca lagi akan lebih mudah gitu, lebih bisa mengingatnya lebih cepat. Nah, oke. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan terkait dengan hadis yang simple tapi maknanya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Nggak ada? Mau kok diem? Kok diem semua? Atau ada yang nggak paham? Atau ada yang belum paham? Tapi insya Allah paham ya. Maksudnya hadisnya simpel sekali ya. Hadisnya yang sangat simpel sekali. Jadi saya kira teman-teman bisa untuk mencerna dengan baik ya. Karena kalau kita lihat ya, sebenarnya hadis Arba'in Nawawi itu kan sebenarnya hadis yang singkat-singkat gitu ya, tapi maknanya padat sekali. Itu adalah hadis Al-Arba'in Nawawi. Kalau kita seperti layaknya halnya itu tadi ya, kalau teman-teman ragu ya. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa Al-Qur'anul Karim ya, Al-Qur'an gitu ya, itu sebenarnya sudah akan dicetak ya atau ditulis itu sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya. Tapi gitu ya. Setelah apa? Nah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu punya rencana ingin membukukan gitu ya atau menulis Al-Qur'an. Dikarenakan apa? Karena kejadian peperangan yang umat muslim kalah itu perang apa? Masih ada yang tahu? Uhud. Nah, perang Uhud ya. Perang Uhud. Perang Uhud itu jumlahnya orang muslim ya itu sekitar 313, sedangkan kafir Quraisy jumlahnya adalah 1000. Kok 300 ya 1013. Betul enggak ya? Pokoknya sepertiganya dari 1000. Ya betul. Tapi gitu ya, waktu perang Uhud itu ternyata ada salah sahabat yang berkhianat ya. Ketika pertengahan perjalanan ternyata malah membelok.
ya, nggak ngikuti peperangan. Di lain sisi, sahabat-sahabat yang lain ketika melihat peperangannya lagi berkecamuk, itu melihat indahnya al-ghanimah. Ya, al-ghanimah itu apa? Rampasan-rampasan atau perhiasan-perhiasan dari musuh atau yang dimiliki lawan kita itu bertebaran ya gitu ya. Malah nggak fokus sama perangan. Fokusnya sama apa? Bagaimana mendapatkan harta tadi. Makanya waktu perang Uhud, umat muslimin kalah. Nah, dari situ ternyata para mujahid yang banyak yang kalah adalah para penghafal Al-Quran. Nah, para penghafal Al-Quran ini banyak yang wafat, sehingga menyebabkan, wah siapa nanti yang akan meneruskan kalau seandainya banyak yang wafat. Gitu. Para hafid-hafid banyak yang berguguran. Maka sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq punya pemikiran gimana kalau Al-Quran itu ditulis dan dibukukan. Ya. Tapi belum berani untuk menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya Rasulullah SAW wafat, gitu ya. Tapi juga belum berani mengambil. Karena apa? Mungkin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memiliki keraguan. Ini hal yang tidak ada di zaman Rasulullah. Ya. Jangan-jangan nanti saya melarang menyalahi aturan, budaya kayak gitu, atau menyalahi syariat. Hal yang sifatnya qadim, ya Al-Quran qadim ya, karena yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala via malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika zamannya Khalifah Umar bin Khattab udah nggak kuat ya, semakin banyak sahabat yang wafat yang hafal Al-Quran, mau tidak mau ya. Nah, Umar bin Khattab ini salah satu dari khalifah yang sangat tegas sekali. Itu Umar ibnu Khattab. Kalau enggak ya enggak, kalau iya ya, itu adalah Sayyidina Umar. Makanya kan menjadi singanya dari umat Islam. Setan aja kalau lihat bayangannya Umar, ya itu takut loh. Apalagi melihat Sayyidina Umar. Bayangannya tok yang dilihat aja ketakutan setan itu. Saking luar biasanya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, tapi kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu lemah lembut sekali. Apalagi kalau Sayyidina Utsman bin Affan. Nangisan. Sayyidina Utsman itu nangis ya, nangisan. Sayyidina Utsman itu kalau baca ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang siksaan gitu ya, mungkin baca 2 ayat kayak gitu ya, membahas tentang siksaan orang akan siksa di neraka karena berdosa gitu ya, itu nangisnya bisa 2 hari 2 malam, saking meresapinya. Kita membaca Al-Quran sampai 30 juz gak nangis-nangis ya karena apa? Tertutup tadi ya, susahnya kita untuk memahami makna dari Al-Quran. Nah, terus gimana gitu ya? Nah, sempat ragu Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Tapi Umar bin Khattab tidak ragu. Maka apa? Ya tadi ya. Dakma yaribuka Sayyidina Abu Bakar menghindarkan dari apa yang beliau ragukan gitu ya. Tapi Umar apa? Mencari ila mala yari menuju perkara yang tidak diragukan. Akhirnya diresmikan pada Sayyidina Utsman bin Affan, muncullah Rosam Usmani yang dikirim ke berbagai penjuru, yaitu dicetak 7 ya, sebanyak 7 dikirim, salah satunya ke Sam, ke Basrah, Yasrib ya, dan yang lainnya. Agar apa? Di sana ada yang membaca, banyak penghafal Al-Quran lagi, sehingga yang berguguran bisa diganti oleh para hafid yang baru. Nah, nanti kalau teman-teman ada di UIN ada namanya Hay'ah Tahfidzul Quran, ya, HTQ. Di situ isinya orang-orang yang menghafal Quran semuanya. Kalau saya dulu nggak lolos. Kenapa kok nggak lolos? Ya niatnya kurang ya. Saya cuma ikut saja, tapi hafalannya nggak selesai. Nah, saya berdoa semoga teman-teman semuanya nanti
bisa ikut hatiki, ya dulu namanya JQH, Jamiatul Qurra wal Hufat, zaman nggak enak dulu waktu itu ya, zaman kalau bendo dulu ya Mas ya. Sekarang namanya sudah hatiki, hayah, lebih besar lagi ruang lingkupnya. Isinya siapa? Orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran, mengagungkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kalau misalkan banyak temannya yang menghafal, pasti semangat juga akan menghafal. Nah, di UIN itu insya Allah sudah lebih ya, sekitar 2.000 orang lebih yang hafal Quran. Tapi nggak terlihat. Karena apa? Pasti mengedepankan sifat tawadhu. Karena apa? Kalau orang yang hafal Al-Quran, pasti di situ akan nanti bahas kitab At-Tibyan, ya salah satunya. Kalau At-Tibyan nanti akan bahas tentang bagaimana gitu ya. Kalau kita memiliki hafalan harus memiliki sifat yang seperti apa. Agar apa? Apa yang kita hafalkan itu bisa meresap ke dalam sanubari kita. Dan kita ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan dan mukjizatnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu menjadi salah satu teman, gitu ya. Ketika kita sudah dijemput oleh malaikat Israel, ketika di alam kubur yang mau menemani itu Al-Quran. Saudara pulang, ya teman-teman pulang, semuanya pulang. Yang nggak pulang siapa? Al-Quran. Ketika Al-Quran diusir, saya nggak mau. Al-Quran nggak mau. Kenapa? Dia sahabat saya. Kalau sahabat saya, ya saya temenin. Itulah Al-Quran. Maka kalau bisa sesibuk apapun minimal lah kita baca Al-Quran. Ya, minimal lah surat Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad. Minimal ya. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Simpel aja enggak apa-apa ya. Yang penting apa? Kita jangan lupa meninggalkan bacaan Al-Quran, terutama kalau kita berada dalam menjalankan ibadah sholat. Meskipun baca surat ya, surat pendek itu sunnah gitu ya, dalam menjalankan sholat gitu ya. Tapi baca Al-Fatihah kan salah satu rukun ya sholat ya. Al-Fatihah ya, maka harus dibaca. Al-Fatihah bagian dari Al-Quran. Nah, jangan sampai tidak baca. Ya, gitu. Kalau mau baca surat pendek, boleh. Enggak, juga tidak masalah. Karena sunnah. Tapi kalau nggak baca, menurut saya kok rugi ya. Rugi itu apa? Eman. Kita nggak mendapatkan kesunahan dalam menjalankan ibadah sholat atau menggunakan syariat sholat tersebut. Oke. Ada yang ditanyakan? Mungkin? Monggo, silakan yang mau bertanya. Belum ada?